Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Amanda Marlin sebagai perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pidato singkat dengan judul Kampung Tematik sebagai Strategi Bangkitkan Ekonomi dan Pariwisata Kota Semarang Pasca Pandemi. Menurut data Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Semarang, tercatat jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2019 mencapai 7,2 juta wisatawan dan jumlah kunjungan mancanegara yang mencapai 82.000 wisatawan. Namun, selama 2 tahun pandemi menyerang, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Semarang mengalami penurunan yang sangat drastis. Hingga sepanjang tahun 2021, tercatat hanya 2,4 juta wisatawan domestik dan 30 wisatawan mancanegara. Kini, Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Semarang sedang berusaha bangkit secara perlahan dan menargetkan 3,6 juta wisatawan domestik dan 7.447 wisatawan mancanegara pada tahun 2022 ini. Terdapat 3 strategi utama yang diusung untuk mengembangkan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu menekan kebutuhan ekonomi, menumbuhkan peluang ekonomi, dan mendorong perilaku ekonomi. Salah satunya dengan membentuk program kampung tematik. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu kampung tematik? Apakah ada yang sudah pernah berkunjung ke kampung tematik? Atau belum sama sekali? Kampung tematik ini merupakan program inovasi pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan dasar utama dengan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang buruk dan infrastruktur dasar pemukiman. Program ini digagas oleh Wali Kota Semarang, yaitu Bapak Hendrar Prihadi sejak tahun 2016. Kehadiran program kampung tematik ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pariwisata di Kota Semarang yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Terdapat 250 kampung tematik yang tersebar di 177 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sudah ada 30 kampung yang siap untuk naik kelas dan dikembangkan menjadi tempat wisata. Selama masa pandemi, ada sejumlah kampung tematik yang bertahan dan tetap beroperasi, ada yang gagal, bahkan hanya tinggal papan nama saja. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menambah 10 kampung tematik baru, menginovasikan dan mengembangkan kembali kampung-kampung yang mengalami kegagalan. Dalam pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata, pemerintah Kota Semarang selalu melibatkan pelaku UMKM. Kampung tematik ini juga turut menumbuhkan dan membangkitkan sektor UMKM yang sempat terpuruk selama masa pandemi dengan memanfaatkan potensi lokal dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing kampung. Sebagai contoh, Kampung Batik yang berada di Kelurahan Rejomulyo. Di kampung batik ini, sebagian besar penduduk lokal adalah pengrajin batik. Mereka dituntut untuk bisa memanfaatkan keahlian mereka untuk membuat batik atau cenderamata lainnya, lalu menjualnya kepada wisatawan. Dukungan pemerintah Kota Semarang terhadap pelaku UMKM juga ditunjukkan melalui pemberian stimulus atau modal ke masing-masing kelurahan sebesar 200 juta rupiah, menggandeng sektor swasta sebagai sponsor dan mitra dalam mengimplementasikan program CSR pada tiap kampung tematik, mempermudah izin usaha, mendorong digitalisasi UMKM, hingga menggelar pameran dan bazar sebagai sarana promosi dan pemasaran produk yang mereka jual. Pemerintah Kota Semarang juga mengambil sikap tegas terhadap himbauan Presiden Jokowi terhadap masyarakat untuk liburan dan melakukan perjalanan dalam negeri saja, demi menjaga devisa negara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang berupaya menyelenggarakan event-event yang menarik sebagai atraksi wisata dan mendatangkan banyak wisatawan ke Kota Semarang. Demikian sekiranya informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi rekan-rekan sekalian dalam membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata Indonesia setelah masa pandemi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.